lu kalau ngambil contoh kayak gitu, lu salah besar dong, Wan. Semua pelatih yang di tim lain itu bisa dimaklumin kalau gagal di awal-awal. Tapi masalahnya kita nggak bisa maklumin pelatih Juve kalau Iya, gagal di karena lu awal-awal. melatih langsung sekelas Juve dan Pirlo ketika ngambil dia udah pasti tahu tekanan yang akan ke dia. Oh iya, pasti. Ada satupun pemain Juve yang sejauh ini itu komplain dengan kehadiran Ronaldo. Bahkan mereka selalu ngomong kalau Ronaldo itu yang angkat mentalnya mereka. Di media hati orang siapa yang tahu, lu ngomongin gaji, ya kan? Itu jadi masalah. Lu pikir kenapa Dybala nggak teken kontrak sampai sekarang? Welcome to STMJ. Sobat tongkrongan muda Juve. Apa kabar semua? Semoga kita doakan ya guys. Buat tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dimanapun berada ya. Seperti gua kali ini kita bikin yang Zoom. Soalnya memang kali ini kita nggak bareng-bareng karena gua lagi liburan. Kali ini di Jogja. Terpisah, tapi karena memang kita dan passion kita tetap bikin konten ini untuk nongkrong sama anak-anak Juve ngebahas tentang pertandingan kemarin dan kemarin Juventus habis lawan Lazio dan ditahan imbang 1-1. Gua rasa ini akan sangat seru untuk dibahas. Gimana? Komen dari netizen semuanya dengan pertandingan yang harusnya itu kita udah sangka bakalan menang ya, 90 menit plus 4, tinggal berapa detik lagi tiba-tiba seorang Caicedo berhasil itu bola muntah gak ya? Enggak ya? Itu memang benar-benar operan dan nanti kita akan bahas soal itu. Karena memang gini Wan, menariknya nanti kita undang salah seorang Laziale yang kebetulan waktu itu WhatsApp gue. Laziale masih ada ya? Masih ada Laziale di masih ada Laziale. Respect dong. Maksudnya itu bener-bener sama kayak ini fansnya Arsenal. Laziale udah nggak pernah juara tapi tetap orang itu mentalnya kuat, diapain aja ya kan. Coppa Italia loh. Oh yes. Italia loh. Sama dong kayak Arsenal kan, jagoannya. Piala-piala FA, piala-piala. Sama ya. Gila, Arsenal gak ada di Serie A aja, kita cengin dulu setiap episode ya. Nah, menariknya waktu Felipe Caicedo masuk, terus dia langsung WhatsApp gue, dia bilang ini, hati-hati, Caicedo injury time. Karena memang ternyata si Caicedo itu beberapa kali memanfaatkan injury time dengan baik. Jadi ini bukan pertama kali. Emang Laziale itu ngomong gitu kalau? Ya, dia ngomong. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya adalah pertandingan berjalan baik, semua part berjalan dengan baik. Menurut gue idenya Pirlo masih masuk oke lah, maksudnya masih still developing. Tapi PR paling besar itu di pertahanan. Karena kayak gini, lu Juventus man. Juventus bisa aja kan, apalagi zaman Allegri gitu. Lu bisa bertahan dengan baik gitu. Lu cukup butuh 1 gol, 2 gol kadang-kadang. Tapi lu selalu merasa nyaman dengan itu karena apa? Di belakang itu bagus banget gitu. Dulu waktu Bonucci, Chiellini masih jaya-jayanya itu kayak udahlah, aman lah itu gitu. Apalagi masih Opa Buffon di belakang gitu. Nah sekarang ya seperti yang lu bilang di episode lalu, Szczęsny memang tidak dalam kelas melakukan penyelamatan super gemilang seperti yang dilakukan sama Buffon pada eranya ya. Kayaknya Buffon juga sekarang masih 1-2 ada super gemilang, tapi kayaknya ya masih bobol juga gitu. Dia kan juga nggak clean sheet Buffon. Ya. Tapi menurut gue kalau udah tahu Szczęsny, kita punyanya cuma Szczęsny, itu berarti Szczęsny-nya juga harus diamankan. Minimal Szczęsny jangan sampai harus melakukan penyelamatan super, tapi penyelamatan biasa aja lah gitu. Ya kalau gue masih melihat formasi Pirlo ini masih terlalu bahaya untuk diterapkan ya, apalagi kecuali tadinya dia punya pramusim yang sangat panjang. Maksud gue terkadang hal-hal yang terlalu idealis kayak gini itu gak bisa lu paksakan guys, karena lu kalau punya pramusim panjang lu bisa tuh nyobain punya 2 bulan, terus lu bisa lihat ini cocok atau enggak dan sebagainya. Lalu kemarin kita cuma pramusim ngelawan 1 kali, itu pun melawan siapa ya kalau nggak salah, itu tim dari Serie B kalau nggak salah. Ya.
kegiatan keluarga Agnelli kan. Maksud gue adalah pramusim lu pendek, dan itu di awal-awal musim lu coba itu juga udah melawan tim kecil dan tim besar. Roma, Lazio sudah dicoba di sana, dan bahkan Barca sudah lu coba, dan itu gak efektif. Maksud gue, kalau setelah ini dia masih seidealis itu, wah, gue bilang sih berat sih. Karena balik lagi, lu bisa main dengan memfluidkan 3 penyerang lu di depan tanpa seorang target man murni, kayak yang dilakukan Klopp di Liverpool. Tapi mereka itu punya playmaker yang bagus di tengah, punya penyuplai bola yang enak. Jadi meskipun depannya fluid, mereka gak usah seribet itu untuk ngambil bola dari bawah. Dan filosofi yang mereka usung itu adalah filosofi yang menyerang, sepak bola yang menyerang. Sedangkan Pirlo ini, meskipun dia membiarkan pemainnya fluid sebagainya, tapi filosofinya kalau kita lihat kemarin lawan Lazio itu counter attack banget. Jadi lu main counter attack, lu cuma manfaatin sayap lu, tapi lu gak punya pengalir bola dari tengah, itu berat sih. Kalau gue bilang ya, kalau gue mandangnya agak berbeda sih sebenarnya. Ya, sekali lagi, seperti yang gue bilang di episode pertama, ini adalah sebuah harga yang dibayar ketika lo mau Juve berevolusi. Kalau nggak ya main pragmatis aja lagi. Itu mah lu panggil aja Allegri, dan itu akan menjadi seperti sedia kala lagi. Tapi maksud gue gini, menurut gue, lu bisa salahin pramusim. Tapi sebenarnya kalau ngelihat apa yang terjadi dengan Juve adalah ini murni adalah kesalahan manajemen kalau gue bilang. Kenapa gue bilang kesalahan manajemen? Ini bukan cuma masalah pramusim, ini masalah kedalaman squad. Gitu. Ini bagaimana lu bermanuver di dalam bursa-bursa di dalam bursa jual beli pemain. Dan Juve menurut gue ya walaupun berkilah seperti apa dan akhirnya kan kebuka semua gitu. Bahwa transfer Juve itu kayak transfer plan A, plan B, plan C gitu. Adanya Morata setelah Suarez nggak jadi masuk, Zeko nggak jadi masuk. Dan ini bukan cuma isu, karena apa? Pjanic akhirnya membuktikan bahwa dia udah ngelobi Zeko buat masuk. Gitu. Dan dia bilang, setelah gue bilang sama Zeko, gue yakinkan Zekonya udah tertarik, tapi masalah itu nggak jadi, nasib Pjanic nggak tahu. Nah itu kan berarti sebenarnya si Morata ini bukan pilihan utama. Gitu. Dia pilihan ketiga, dan Juve baru bisa dapat pilihan ketiga. Dan benar, gue setuju dengan kedalaman squad kita yang nggak dalam. Tapi maksud gue adalah setidak dalam, sekurang-kurangnya kedalaman squad yang dipunyai Juve, lu seharusnya malu kalau lu hanya bermain imbang lawan Crotone, bermain imbang lawan Hellas Verona, karena mereka punya pemain yang jauh di bawah pemainnya Juve. Maksud gue adalah dengan gaji pemain lu yang sangat tinggi, dengan harga pemain lu yang gua rasa satu orang pemain itu bisa menggaji satu tim yang ada di Spezia atau di Crotone, dan itu nggak bisa lu katakan karena masalah kedalaman squad. Balik lagi, pelatih yang bagus itu adalah, maksud gua, oke, mungkin kita belum melihat Pirlo ini akan berhasil atau enggak, tapi balik lagi, lu nggak bisa paksain dong idealis lu di sana, karena lu lihat kayak Pochettino, kayak Klopp yang punya pemain pas-pasan, bahkan Simeone Inzaghi di musim lalu, Atlanta deh, Gianpiero Gasperini, dia dikasih pemain yang mewah di Inter, dia gagal. Tapi begitu dia pegang Atlanta dengan pemain banyak dari Primavera, banyak dari gak jelas anta beranta, dan dia bisa. Sedangkan Juve ini ngambil dari mana-mana. Balik lagi, lu harus bisa menyesuaikan taktik lu sama pemain yang lu punya, jangan lu paksakan. Tapi lu kalau ngambil contoh kayak gitu, lu salah besar dong, Wah. Lu salah besar. Lu lihat Simeone Inzaghi itu lebih banyak gagal di awal-awal dong. Terus loh, Simeone Inzaghi itu merevolusi Lazio dengan caranya dia. Gitu. Nah, jadi gini, semua pelatih yang di tim lain itu bisa dimaklumin kalau gagal di awal-awal. Tapi masalahnya kita nggak bisa maklumin pelatih Juve kalau ya, karena lu melatih langsung sekelas Juve, dan Pirlo ketika ngambil dia udah pasti tahu tekanan yang akan ke dia. Oh iya, pasti. Tapi maksud gue dalam hal ekspektasi, kalau gue ya
sampai hari ini ya kan nanti kita bisa berubah-berubah dan memang orang punya pendapat, ada orang punya pendapat kayak lu yang maksudnya kayak nggak bisa, maksudnya kayak gue yang tadi bilang gue kecewa, tapi maksud gue kecewa sama hasil. Nah, gue menyoroti beberapa hal gitu, beberapa hal yang menurut gue sebenarnya bukan salahnya Pirlo juga, dan menurut gue kalau idenya, ini kan kalau misalnya nih ya, kalau misalnya lu hire Pirlo gitu, lu kan akan bergaining. Pirlo mereka kan saling bertanya, ekspektasi lu apa gitu. Nah, kalau ekspektasinya adalah sebuah hasil cemerlang di awal, gue yakin mereka nggak bakalan mau ngambil Pirlo gitu. Kalau ekspektasinya adalah memanfaatkan pemain dengan potensi yang ada seperti ini gitu ya, dan Juve bermain cuma adaptasi aja sama pemain yang ada, menurut gue jangan ambil Pirlo gitu. Tapi kalau idenya adalah Pirlo, harusnya lu percaya dengan sebuah konsep bermain yang ditawarkan sama Pirlo. Maksud gue adalah balik lagi, kalau memang untuk sampai ke Liga Champions memang kita butuh kedalaman squad yang lebih. Tapi maksud gue ketika lu bertahan sama bermain dengan tim yang seharusnya jauh, itu artinya ada yang salah dengan taktik lu. Dan lu harus kurangin idealis lu, sesuaikan dengan pemain. Dan balik lagi, kalau lu terus paksakan seperti itu, lu harus ingat, sudah berapa banyak pelatih Juve yang pada akhirnya itu gagal karena memaksakan apa yang dia mau, filosofi yang dia usung. Dan contohnya kayak musim lalu, meskipun Sarri juara, tapi dari pertengahan musim, bahkan sejak dari restart itu, udah banyak suara sumbang kan yang mengatakan bahwa Sarri terlalu memaksakan idealisnya, Sarri terlalu memaksakan mainnya seperti ini dan sebagainya. Nggak cuma Ronaldo yang dia cadangin pertama yang bikin kasus sama dia, bahkan Pjanic aja bingung sama dengan apa yang Sarri mau. Bonucci juga berapa kali komen soal bagaimana strategi Sarri yang bikin frustasi. Dan di saat pemain Juve ini secara psikologis, yang secara mentalnya itu juga ketika di tangan Sarri itu gak baik, dan mereka berpindah. Memang mungkin secara kedekatan mereka lebih dekat sama Pirlo, karena mereka pernah main bareng, banyak pemain yang masih pernah main bareng, bahkan beberapa pemain muda di sana pasti akan anggap Pirlo ini legenda. Maksud gue akan lebih menghargai Pirlo daripada mereka menghargai Sarri, karena mereka tahu Pirlo semasa bermainnya seperti apa. Mungkin mereka akan, oke, lu punya apa, gue coba usung. Tapi lu harus ingat, maksud gue dengan nanti mulai ada 1-2 pemain, apalagi kalau dia bersinggungan dengan seorang Ronaldo, bahkan seorang Jose Mourinho aja itu bisa dikorbankan dari Madrid. Gara-gara meskipun Jose Mourinho punya catatan yang menarik loh ketika dengan Ronaldo. Mereka berhasil memecahkan rekor gol dalam satu musim bersama Mourinho, rekor poin. Tapi pada akhirnya ketika mereka selek, dan itu akan pergi. Nah, ngomongin soal Ronaldo ini yang menurut gue, nah itu dia. Gue adalah orang yang selalu percaya bahwa kita harusnya nggak ketergantungan sama pemain. Gitu. Maksudnya gue juga setuju. Ini tapi balik lagi gue bilang kalau selama dia masih bisa kita pakai, kita kuras habis ya kita kuras habis. Lihat deh, menurut lu dari 90 menit apakah Juventus main jelek? Menurut gue ya, menurut gue sih enggak. Gitu. Juventus tuh bermain bagus sampai Ronaldo cedera. Sampai bukan cuma Ronaldo kan yang cedera. Pertama Bentancur minta diganti kalau gue nggak salah, bener nggak? Bentancur minta diganti setelah Ronaldo. Nah, Ronaldo baru Bentancur minta diganti. Ya. Gitu. Nah, terus orang-orang yang tersisa di squad menurut gue nggak bisa lagi untuk ya itu udah tinggal keterpaksaannya aja gitu. Bahkan kelihatannya juga sebenarnya Dybala tidak dipersiapkan untuk mengganti Ronaldo kan gitu. Karena ya, sebenarnya Ronaldo dia mau ditandemin sama Ronaldo. Karena kemungkinan dia yang mau gantiin Morata sebenarnya. Ya makanya pastinya sebenarnya dia akan gantiin Morata, tetapi semuanya berubah ya karena pada akhirnya kayak gitu, Chiesa-nya nggak ada, segala macem gitu. Tapi kesalahan Pirlo itu dimulai dari dia mengganti Ronaldo, menurut gue. Duh, lawang dia cedera gimana nggak mau diganti? Nah, enggak. Kalau Ronaldo itu masih bisa main. Buktinya dia itu kaget. Gue diganti. Ronaldo itu kalau lu perhatikan dari dulu, baik di Portugal, di Madrid, di MU sebelumnya, dia itu kalau dia merasa dia sakit, dia kayak robot, guys. Jadi lu harus paham fisiknya Ronaldo itu seperti apa. Dia sendiri yang akan paham bagaimana kondisinya. Itu dibilang sama Allegri sama Sarri juga.
Dia yang paham sendiri kondisi fisiknya. Selama dia sendiri gak minta ganti, mereka gak akan gantiin. Karena gue nggak setuju kalau Juventus melakukan itu sama Ronaldo. Karena menurut gue ini akan itu berbahaya dipakai sekali. sama Allegri dan Sarri dan memberikan hasil. Nah, lu lihat pada akhirnya Real Madrid ditinggal Juventus jadi apa? Real Madrid ditinggal CR7 jadi apa? Manchester United juga lumayan hancur menurut gue. Dan ini juga akan membuat sebuah gap yang besar buat pemain-pemain yang lain. Melakukan Ronaldo se-eksklusif itu akan membuat sebuah gap yang besar buat perasaan yang nggak enak lah di ruang ganti. Menurut gue, controlling ruang gantinya jadi masalah. Kalau gue bilang itu wajar sih. Lu lihat gajinya sendiri 32 juta. Bahkan tadi baru gue baca itu 4 kali lebih besar daripada Dybala yang punya gaji kedua di Juve. Dan maksud gue secara gaji memang dia harus memberikan kontribusi lebih. Sekarang figur sekarang itu aja jadi masalah. Gak ada satupun pemain Juve yang sejauh ini itu komplain dengan kehadiran Ronaldo. Bahkan mereka selalu ngomong kalau Ronaldo itu yang ngangkat mentalnya mereka. Di media hati orang siapa yang tahu, lu ngomongin gaji, ya kan? Itu jadi masalah. Lu pikir kenapa Dybala nggak tekan kontrak sampai sekarang? Dia ngeliat lah gap gajinya dia sama Ronaldo pasti. Oh jauh, guys. Ronaldo itu di umurnya Dybala, dia udah dapat Ballon d'Or pertama, guys. Dia nggak ngincer gaji setinggi Ronaldo. Tapi kalau dia cuma 25% gajinya Ronaldo, pasti dia mikir dong. Iya, Sementara dia adalah pemain terbaik Liga Italia musim lalu. Iya, tapi ketika pemain cuma di level Dybala dan dia, merasa iri dengan Ronaldo, itu salah besar. Karena di umur Dybala yang 28 saat ini, 28 atau 27, Ronaldo sudah Ballon d'Or pertama dari MU. Iya, ini bukan masalah merasa iri, tapi maksud gue adalah ini adalah sebuah balance, ini adalah sebuah pertunjukan yang bagus untuk manajemen klub apa enggak gitu. Siapa aja bisa punya rasa iri lah, nggak cuma Dybala dong. Wajar lah, lu meng-hire satu pemain dengan 5 Ballon d'Or yang pertama kali dalam sejarah dengan Messi berdua yang punya 5 Ballon d'Or, itu wajar, guys. Gue nggak no problem sama gajinya Ronaldo. Dia punya 32 juta words to do that. Tapi kalau kita mau ngomongin jangka panjang, kita mau ngomongin masa depannya Juventus, lu memperlakukan itu, lu akan membuat Juventus kayak Los Galacticos lagi, kayak Real Madrid yang sebelum Zidane, waktu Zidane sempat keluar terus mereka goyang karena apa? Kayak nggak ada yang bisa kesentuh gitu. Itu yang salah banget dari Barcelona dong kalau kita lihat. Messi nggak kesentuh sama pelatih gitu. Nah, jangan sampai taktik harus nyesuaiin Ronaldo. Gue nggak suka adalah taktik nyesuaiin Ronaldo. Itu nggak masuk di akal tuh kayak gitu. Ronaldo harus nyesuaiin taktik, tapi pelatih harus ngelihat potensi Ronaldo di mana. Benar. Kalau dari taktik itu pastinya Ronaldo akan menyesuaikan dengan tim. Tapi maksud gue adalah lu sebagai pelatih, lu akan lihat maksud gue, nih orang masih bisa dipakai, masih bisa lu gunakan, dan ketika dia masuk juga kondisinya lebih bagus daripada dia di bangku cadangan. Kenapa harus lu ganti? Gue ngelihat juga pasti ada beberapa perhitungan lah gitu untuk Pirlo melakukan seperti itu. Tapi gue juga nggak tahu ya. Cuma kalau mau ngomongin resultnya memang salah. Karena resultnya Dybala tidak bermain bagus. Mungkin dia kaget. Tapi kalau lo lihat di wawancaranya Pirlo, ini yang kita harus bicarain nih. Ini kalau dilihat, si Pirlo sempat bilang kayak gini, setiap pemain yang masuk ke lapangan tuh yang paling penting adalah kepalanya, otaknya dipakai. Itu bahasa kasar ya gitu. The most important thing itu adalah the head of the player gitu. Lu masuk terus dengan dengan sebuah attitude yang jelek, nah lu akan menghasilkan result yang jelek. Nah gue nggak tahu dia sedang ngomongin siapa nih, tapi harusnya kalau ngelihat attitude saat itu yang paling jelek menurut gue adalah attitude Dybala ketika bermain sih ya. Walaupun kalau gue secara subjektif begitu Bernardeschi masuk, oh my god gitu, dan gue memang berharap Dybala masuk. Tapi Bernardeschi nggak salah, tapi juga dia nggak melakukan apa-apa sih. Ya, Bernardeschi cuma main 3 menit. Iya 3 menit. 8 menit lah, dari 88 kan. Ya. 87, 88 sampai selesai. Ya lu gak bisa expect banyak lah orang yang bermain sependek itu. Tapi jujur, ketika menit 70-an Ronaldo diganti Dybala,
gue hampir gak melihat peran Dybala di sana. Iya, gue harus akuin. Dybala parah banget mainnya. Ada Dan 20 menit, dribblingnya jelek, hampir 20 dribblingnya menit dia dikasih kesempatan, tapi gak jelas dia apa yang dia lakukan. dan bahkan gol itu berawal dari ketidakmampuan dia untuk nahan bola di mana bola itu nggak penting. Maksudnya dia tidak mengalami penjagaan, tapi walaupun nggak bisa nyalain dia untuk itu karena itu murni salah back kan. Maksud gue adalah Itu throw-in kan. itu kan murni salah defender gitu. Tetapi adalah kok dia sampai segitu cebleknya bermain kayak gitu ya. Dan ya tapi kalau kita bilang kayak gini gue ngelihatnya sebenarnya Juventus layak bawa 1-0 asal backnya sebenarnya pertahanan tuh harus dibenerin banget. Gue udah bilang dari kemarin, Bonucci istirahatin Bonucci lah. Jenuh kali tuh orang. Apakah ini murni bahwa Juventus main baik dan cuma kecolongan di akhir atau kayak gimana? Gue udah ngundang temen gue yang dia WhatsApp gue terus dia bilang ini minutes-nya siapa namanya? Konseide siapa? Gue nggak hafal. Caicedo, Felipe Caicedo gitu. Dia bilang dan itu terjadi. Oke, gue panggil Ri masuk Ri. Laziale. Baju tahun kapan, Ri? Hah? Itu baju tahun berapa? Siemens-nya udah bangkrut, cuy. Waktu masih muda lah ini. Ini masih dilatih sama Sven-Goran Eriksson. Enggak. Ini Jepsem gue ingat. Bintangnya siapa? Jepsem mah dilatih Sven-Goran Eriksson lah. Enggak, Eriksson itu udah masuk ke Inggris. Dia udah ke Inggris. Oh, sekitar Piala Dunia 2002 dong. Ya lah segitulah 2002-2003. I see. Apa kabar bro? Thank you banget. Apa kabar? Baik. Ini kita lagi nggak merasa dijebak nih. Lu masuk di channel khusus bahas ini. Makanya gue mau bertanyakan ini untuk apa gue diundang gitu di sini. Nggak, kita mau lihat sebenarnya dari point of view lu. Kalau menurut gue Juventus nggak main jelek-jelek amat. Nah, karena kalau menurut lu Juve main jelek atau Lazio yang main bagus? Secara objektif ya, Lazio-nya hoki kalau menurut gue. Juventus juga nggak jelek-jelek amat sih, tapi menurut gue sih Juventus mungkin di bawahnya Pirlo masih belum dapat ininya kali ya, ritmenya. Ciro Immobile kemana sih, Ri? Dia corona. Dia corona? Iya, dia corona. Makanya gue frustasi itu karena bahkan Lazio gak mainin Ciro Immobile. Iya. Gitu. Ciro Immobile udah berapa gol musim ini? Setajam tahun lalu nggak sih dia? Nggak hitung gua. Musim ini nggak banyak dia. Musim ini belum. Musim ini Lazio itu juga masih kayak Atlanta ya, masih naik turun performanya. Kayak Juve juga lah, masih naik turun. Apa yang lo lihat? Champion sempat ngeri mereka, ngebantai Dortmund. Oh iya? Iya, 5-1 apa 5-0 itu. Wow, 5-0 ngebantai Dortmund. Iya, Ciro Immobile ya. 3-1. Ciro susah namanya juga. Akpro. Itu kayak ini Jakarta tuh. Kemarin ya. Akpro. Terus kalau lu sebagai Laziale nih, kan musim lalu itu sempat jadi kontestan yang mengganggu Juve sampai pertengahan musim ya. Karena setelah restart mereka cuma ganti-gantian nama Inter. Di awal Lazio, habis itu Inter ambil, habis itu udah Juve kalau udah sekalinya ngambil udah nggak kekejar lagi tuh biasanya. Menurut lu Juve musim ini sebagai Lazio, kita Laziale lu juga bisa naik lagi lah, tentunya lu sebagai Laziale. Tapi menurut lu sebagai Laziale yang sempat jadi pesaingnya Juve, musim ini Juve masih harus ditakuti gitu? Menurut gue belum melihat permainannya asuhannya si Pirlo sih ya. Jadi nggak begitu ngamatin Juventus, jadi mohon maaf gitu. Tapi memang kalau dari permainan kemarin aja. Tapi kalau dari permainan kemarin
menurut gue masih kurang gitu, masih kurang lah dibandingkan yang tim AC sebelah itu yang masih bagus. Nah, menurut gue kurang sosok figur yang ada di lapangan gitu ya, yang jadi motor penggerak. Terus dia bener yang tadi diomongin juga backnya kayaknya nggak tahu butuh istirahat atau butuh permajaan. Dua Gitu. musim Jadi, ini pertahanan Juve patut dipertanyakan. Emang ya Tapi- diawali dengan cederanya Chiellini ya. dan menurut di depan juga kayaknya masih kurang ya, kalau menurut gua masih mengandalkan Ronaldo sentris. Kalau Menurut gua kemarin Lazio itu kan bermain cukup dominan ya, maksud gua meskipun tanpa beberapa pemain pilarnya, tanpa Immobile. Menurut lo ini Immobile apa Immobile sih bacanya? Ciro aja lah panggilnya Ciro. Mobile, karena ada Nah, lagunya, itulah. lagu Italia itu Immobile ada. Immobile ya. Jadi menurut lo kan Lazio menguasai pertandingan dan bahkan Juve hanya bisa bermain counter attack kemarin. Memang Lazio bermain bagus atau memang Juve yang jelek? Apa yang lagi terjadi sama Lazio, Ri? Ya. Di musim ini menurut lo? Lazio sebenarnya lagi mencari bentuk permainan juga gitu ya, karena ada beberapa pemain yang masuk dan memang pemain-pemain yang masuk ini sebenarnya kalau dilihat lumayan membawa variasi gitu. Kalau dari segi formasi juga dari si siapa nama Simone Inzaghi musim lalu juga ngalamin perubahan gitu. Kalau tahun sebelumnya itu banyak main di 4-5-1 gitu ya. Ini musim ini main 3 back juga. Musim ini 3-5-2 terus gitu. Oh. Jadi menurut gue juga ada perubahan-perubahan di situ gitu, dari 4 back jadi 3 back. Terus lini belakangnya juga banyak yang cedera, sampai sekarang Parolo dijadiin back gitu. Oh, kemarin Parolo itu jadi back. Parolo back. Gitu. Tapi diperhitungkan banget sih. Tahun lalu tuh Juventus dari 4 kali pertemuan Lazio kalau nggak salah cuma bisa 1 kali seri ya, 3 kali kalah. Sisanya kalah. Gitu. Ya. Jadi menurut lo bakalan nanti kalau kita ketemu lagi pertemuan kedua Lazio bakalan menang? Pastilah. Gitu. Super Copa kan yang paling dekat kan? Harusnya Desember Super Copa ya. Kan? Desember Super Copa. Biasanya kalau permainan kayak kemarin Lazio masih akan menang. Masih pasti. Apalagi kalau ditambah Ciro ya. Nah, itu lebih mantap lagi. Jadi lebih berbahaya Sarri atau Pirlo? Kenapa? Lebih berbahaya Sarri apa Pirlo? Lebih berbahaya Sarri sih menurut gua. Sarri lebih berbahaya Allegri lah, jelas. Allegri ya. Iyalah, jelas Sarri kalah mulu sama Lazio. Gimana kita membandingkan dua pelatih. Justru gua pengennya Sarri biar kita bisa menang terus. Iya, jelas Sarri kalah terus sama Lazio, gila. Kayak maksudnya bahkan belum pernah menang lawan Lazio, Sarri selama gitu. Pirlo ya lumayan lah imbang. Tapi kalau mau dibilang Allegri udah mati kutu langsung Lazio. Terakhir Rick, buat Bijes juga nanti jawab. Menurut lo kenapa musim ini banyak banget, terutama di tim Italia itu main 3-5-2 lagi, kalau nggak 3-4-3, intinya kayak formasi Catenaccio di zaman dulu lah. Kenapa? Erik sebagai Lazio yang juga menerapkan formasi yang sama musim ini. Kebutuhan sih ya menurut gua. Kebutuhan dan keadaan tim kalau dari yang gua lihat. Jadi memang Simone Inzaghi ini banyak mainin yang lebih ke nggak terlalu sayap, tapi dia coba bertarung di tengah gitu. Di tengah itu sekarang ada si Milinkovic Savic, ada si Akpar Pro juga kadang dimainin di tengah mereka untuk fight gitu ya sama Lukas gitu. Itu mereka bertiga. Pereira jangan lupa. Hah? Ada Andres Pereira jangan lupa. Benar. Nah, Andres Pereira lebih kalau buntu dia dimasukin buat kreatif lini tengahnya gitu untuk
ngisi si Akpakro, Luis si Alberto tengah, Luis Tani. Alberto. Ya, Luis Alberto itu kan buat yang apa namanya, dia untuk ngisi kreativitinya kan. Tapi untuk yang fight itu mereka pilih lebih ke Safik sama si Box to box-nya lah ya. box to box-nya. Iya, tapi maksud gua secara general kenapa banyak tim terutama di Serie A pakai formasi 3 back musim ini? Tuh, daripada Eri bingung, gue yang jawab deh. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi di Serie A itu adalah itu nggak catenaccio, Wan. Kalau lu bilang catenaccio salah. Jadi kalau dulu 3 itu berfungsi untuk membuat itu jadi 5. Nah, sementara di Italia sekarang mereka udah berkembang sama kayak tim-tim di luar. Semua kan rata-rata juga udah banyak yang udah pakai 3 gitu. Kenapa? Justru itu untuk membuat lebih menyerang. Kenapa? Kalau sekarang, kalau dilihat sekalipun itu 3, tetapi garis pertahanannya jauh lebih tinggi daripada yang dulu. Lu lihat Juve lawan Crotone kan? Crotone kan berani lawan one on one terus sama Juve. Garis pertahanannya dibikin tinggi. Kayak gitu. Sassuolo jangan ditanya lagi gitu. Ya. Atalanta semuanya. Termasuk Lazio gitu. Sekarang bukan lagi wingback itu berfungsi untuk menutup supaya lebih bertahan. Tetapi wingback. Sekarang mereka wingback ya, bukan fullback ya. Ya, karena dulu itu 3 buat jadiin 5. Kalau sekarang kan sebenarnya 3 buat jadi 4. Itu kan kamuflase 3 ke 4 gitu kan. Jadi benar, kemarin bedanya juga, dulu 3 ke 5, jadi catenaccio. Kalau dulu 3, kalau sekarang nggak tahu. Lazio juga sama ya, 3 ke 4 ya. Jadi waktu bertahan tiba-tiba jadi 4 gitu. Berubahnya. Nah, begitu menyerang si wingback-nya maju. Jadi yang sisa di belakang 3 itu pun kadang-kadang biasanya kayak Juventus itu gampangnya Danilo aja masih berfungsi sebagai sebagai bisa majuin lagi jadi sayap. Jadi kadang-kadang Juventus malah 2 di belakang gitu. Jadi ini hal yang sangat berbeda dengan Catenaccio dulu. Karena apa? Italia juga udah meninggalkan Catenaccio gitu. Italia udah nggak bermain kayak gitu lagi. Oke. Kita akhiri, tapi sebelumnya menurut kalian musim ini Serie A akan lebih seru dari musim lalu? Terutama kita lihat yang sekarang pemuncak klasemen adalah Milan ya. Bahkan Sassuolo juga 3 besar ya sekarang. Benar. Sassuolo belum terkalahkan kan? Iya. Menurut gue sih, bahkan bukan Liga Italia aja ya, semua liga menariknya bukan tim yang tahun lalu juara pemuncak klasemen gitu. Jadi menarik sih liga-liga musim ini. Ya. Semuanya menarik. Italia apalagi gitu. Semoga ya daya tariknya Italia bisa kembali lagi ya kayak zaman Juve tetap juara ya 10 kali. Hah? Juve tetap 10 kali. Jangan. Lazio, kita udah bahas dari awal. Lazio tuh kayak Arsenal. Emang orangnya selalu berbesar hati untuk memegang piala kayak Copa. Iya, kasih lah. Kayak Super Cup. Itu emang Lazio banget lah. Mereka berharap ada ini lagi, ada piala winner lagi. Tapi kalau Scudetto sih biasanya 20 tahun sekali. Kapan terakhir? 2000 berapa terakhir? 2000, tahun 2000. Milenium. Ya, mungkin 2022 lah ya setelah Juventus 10 kali ya. Tunggu aja dulu. 2021, ya 2022 kita rela lah. Maksudnya setelah 10 kali. Setelah 10 kali bosen lah pastilah. Gitu ya. Ya boleh lah. Jangan. Tapi kayaknya sih 10 kalinya tahun ini tertunda sama AC Milan ya. Kayaknya AC Milan lebih berat nih. Lu lebih melihat AC Milan ya sebagai kandidat? Kayaknya AC Milan lebih stabil sih kalau gue bilang. Kalau Sassuolo kan belum ini ya, belum teruji. Jadi enggak lah. Atalanta oke. Nggak tahu sih Ilicic udah balik belum? Karena tuh bahaya gitu. Setelah broken hearted ya. Kalau Inter masih belum lah. Ya. Kalau Roma jangan tanya lah ya. Tapi lu jangan lupa, Ri. Kayak beberapa pekan di awal tahun lalu, posisinya kurang lebih sama. Ya dong. Lazio terlihat seperti sangat-sangat stabil di atas, semuanya dihajar. Inter juga mulai nempel, Juve masih keteteran gitu. Tapi ya gue ngelihat Milan mah tunggu 1 kali kalah aja. Habis itu dia udah kalah di Liga Champions di Liga Eropa kemarin, habis itu goyang. Kemarin juga hampir kalah kan? 3 malam Jumat kalah. Ya, kemarin juga hampir kalah dia. Jadi mulai dari minggu lalu yang dia sempat 2 sama itu dia udah mulai goyang itu.
AC Milan itu ya gitu, baperan banget, gampang trauma. Satu Ya. kali dipukul nggak bisa naik lagi. Apalagi isinya masih anak-anak muda kan. Ya, dan Ibra udah gagal penalti 3 kali. Dia udah ngomong dia gak mau ngambil penalti. Ibra lo bisa trauma lo, Ibra lo. Trauma loh. Ah. Aja. Oke. Coronanya nggak takut sama dia. Oke, thank you Ri. Thank you banget. Thank you. Forza Italy, crazy. Thank you Forza. Ale. Untuk nutup ini dari lu sendiri nih ya, apa pendapat lu? Menurut lu Pirlo kita harus bersabar berapa lama lagi sama Pirlo? Gue masih stand by my statement sebelumnya. Selama dia masih bisa tahan 3 besar dengan selisih poin yang nggak jauh, misalnya dia bukan pemuncak klasemen juga, sampai ke bursa Januari, dan dapat pemain baru yang kira-kira ada 1 atau 2 lah, playmaker, paling penting, sama mungkin back atau penyerang yang dia tambah, penyerang murni, yang kalau sampai itu terjadi dan dia masih gagal juga setelah Januari, baru gue bilang cukup 1 musim Pirlo. Abis ini ada liga break, international break. Menurut lu peluang apa yang menurut lu bisa diperbaiki sama Pirlo selama international break ini? Ya itu, maksud gue dia harus bisa menciptakan permainan dengan yang kayak tadi dibilang Eri juga. Kalau kita itu benar-benar gak punya motor di tengah, minimal dia harus mainin itulah, dia harus punya playmaker. Tapi itu gue setuju loh. Bisa dilihat sama Eri ya, seorang Laziale. Benar, karena memang bola itu gak ada yang ngalir dari tengah, semuanya dari belakang, dan rata-rata main counter attack, intercept semua, gelandang intercept, bahkan penyerang Morata juga harus intercept dari belakang. Apa ceritanya penyerang intercept kan? Ya. Kalau memang 2 minggu ini bisa dipakai, Arthur kan kalau nggak salah juga nggak dipanggil Brazil ya, kalau tahu gue. Ya cobalah, maksud dia itu seorang metronom, dia itu seorang playmaker, masa dia nggak bisa menyalurkan skill pengetahuan dia bagaimana mengatur tempo permainan gitu ke pemainnya gitu. Ya, gue setuju. Buat gue buat gue sekali lagi ya cuma 1 buat gue. Maksud gue tengah sama depan text time nggak ada masalah. Tapi kalau belakang text time menurut gue agak masalah sih. Karena menurut gue ini bukan pemain baru di Juve. Ada Bonucci sama Chiellini. Walaupun Chiellini banyak cederanya. Tapi buat gue sangat-sangat menantikan kembalinya De Ligt. Gue pengen banget nyoba 3D. Di mana ada De Ligt, Demiral, sama Danilo. Itu menurut gue bukan Itali, guys. Itu mengecewakan sih, tapi ya. Itu serem juga sih, Bro. Tapi kan kita bisa taruh kipernya orang Itali kan. Ada Pinsoglio. Kemarin gue rasa yang dibegini nama si Bonucci itu Pinsoglio deh. Dia teriak kan, woi gitu kan. Kemarin waktu Ronaldo diganti, Pinsoglio loh maju langsung samperin Ronaldo. Gue rasa dia nggak berapa lama lagi jadi asisten pelatih gue rasa. Oke. Thank you banget guys. Thank you banget semua yang udah nonton. Kalian boleh setuju yang mana? Kalau menurut gue kesalahan kemarin itu adalah salah satunya karena Pirlo gantiin Ronaldo, tapi BGS nggak setuju. Kalian boleh setuju yang mana, kalian boleh komen, atau kalian punya pendapat sendiri. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan Pirlo, terutama ini ada 2 minggu ya. Lebih kurang itu break, ya 1 minggu lah, maksud gue ada 10 hari itu break, dan pastinya Pirlo harus bisa menemukan sesuatu yang bagus lagi. Setelah ini lawan siapa guys ya? Setelah ini Juventus itu akan, gue lihat ya, kalau jadwal Liga Champions itu akan terjadi pada tanggal 25. Kalau Liga Champions setelah Serie A pastinya lawan Ferencvaros lagi. Lawan Ferencvaros. Nah, kalau di Serie A sendiri itu Juventus akan menghadapi Cagliari. Nah, ini tim yang kayak gini juga seharusnya Juve harus menang besar. Harusnya ya. Lihat. Tapi kalau menang besar udah dibuktiin sih. Itu sekarang pembuktiannya adalah untuk tim-tim yang lumayan sebanding sama mereka. Oke lah guys. Oke, sip kalau gitu.
Well, Selamat liburan. Nanti kita tetap akan ada videonya meskipun ada international break, kita akan bahas ada isu apa lagi sih. ada isu atau mungkin hal-hal yang menarik tentang Juve, baik itu di masa lalu atau sebuah hal-hal gimmick-gimmicknya Juve lah, ada banyak lagi. Ya, kalian pengen kita bahas apa juga boleh komen sih di bawah ini. Oke, sip. Thank you semua sobat muda tongkrongan Juve. Kita ketemu lagi. Balik, sobat tongkrongan muda Juve. Susah ya namanya ya. STMJ, sobat tongkrongan muda Juve. Oke. Oke. Ketemu lagi. Forza Juve. Final of ini. Forza Juve. Dadah. Bye.